Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Cindy. Gimana keadaan teman-teman semua? Semoga teman-teman di Hong Kong atau di Indonesia atau di negara-negara lain selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit dan murah rezeki. Oke, teman-teman, Cindy mau lanjutkan video ini membahas tentang negara-negara mana yang banyak TKI yang terkena virus corona. Oke, teman-teman, semoga teman-teman yang ada di Hong Kong atau di Indonesia atau mungkin di negara lain, semoga dijauhkan dari segala penyakit, terutama penyakit virus corona ya. Karena corona di beberapa negara sudah banyak yang menyebar. Tentu saja teman-teman TKI banyak yang di Hong Kong atau di negara lain juga selalu cemas, was-was, kapan itu selesainya atau habisnya virus corona, bukan? Pasti selalu berpikir gimana virus corona, terus kapan virus corona akan hilang. Ya teman-teman, saat ini, hari ini yang Cindy maksud hari Sabtu ini, negara Hong Kong yang terkena virus corona sejumlah 1024 pasien. Terus hari Sabtu ini ada penambahan 2 orang dan total yang meninggal 4 orang. Ya teman-teman TKI yang ada di Hong Kong selalu berdoa aja semoga dijauhkan dari segala penyakit ya. Terus di negara Taiwan sedikit, kalau dibandingkan negara Asia yang lainnya, Taiwan paling sedikit. Jumlah totalnya 398 pasien. Dan hari Sabtu ini ada penambahan 3 orang dan total yang meninggal 6 orang. Terus negara Indonesia banyak banget, tapi masih banyak di negara lain juga ya. Jumlah di negara Indonesia totalnya pasien yang terkena virus corona 6.248 orang. Berarti ada penambahan 325 orang dan yang meninggal banyak banget, 535 orang. Lah, Singapura masih di bawahnya Indonesia ya. Singapura totalnya 5.992. Terus ada penambahan hari ini 942 pasien. Terus total yang meninggal 11 orang. Nah, terus Korea, lah ini negara Korea juga banyak. Mungkin teman-teman ada suaminya atau adik atau kakak atau temennya yang bekerja di Korea kan, sering-seringlah kasih kabar atau kasih telepon gimana keadaannya, suruh hati-hati, menjaga kesehatan, terus suruhlah sering memakai masker, cuci tangan yang bersih, terus menghindari keramaian dan jaga jarak kalau keluar. Soalnya TKI di Korea banyak sekali. Mungkin di antara teman-teman ada yang suaminya atau tunangannya atau teman akrabnya bekerja di sana. Itu pasti banyak banget tenaga kerja Indonesia yang ada di Korea. Lah, saat ini di Korea yang terkena virus corona totalnya 10.653 pasien. Ada penambahan 18 pasien. Total yang meninggal 232 orang. Lah, selain di Korea, pasti ada teman atau suami teman-teman yang ada di Hong Kong ini kerja di Jepang kan? Ya, di Jepang juga banyak TKI Indonesia. Dan mungkin ada suami atau teman-teman TKI yang ada di Hong Kong ini bekerja di Jepang juga. Ya, itu pasti karena di Jepang juga banyak banget. Enggak perempuan, laki-laki juga banyak. Mungkin kerjanya di perusahaan-perusahaan atau di pabrik-pabrik, itu banyak banget. Karena menurut catatan TKI Indonesia juga banyak di negara Jepang. Lah, di Jepang totalnya 9.787 pasien.
nggak ada penambahan hari ini, maksudnya nggak ada yang terkena virus hari ini. Terus yang meninggal sejumlah 190 orang. Jadi yang meninggal juga banyak, tapi masih sedikit dibanding Indonesia. Sebetulnya Jepang yang terkena itu banyak banget kalau dibanding Indonesia. Indonesia kan 6 ribuan, kalau Jepang kan 9 ribuan. Tapi yang meninggal di Indonesia totalnya banyak banget, 535. Lah kalau di Jepang yang meninggal 190. Ya semoga teman-teman atau suami teman-teman yang bekerja di Hong Kong, suaminya atau temannya kerja di Korea atau di Jepang, selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari segala virus corona, dan selalu lancar rezeki. Jadi mungkin teman-teman sering-sering kasih pengertian, kasih kabar, atau mungkin mengingatkan untuk selalu memakai masker dan cuci tangan, atau menjauhkan diri dari keramaian dan jaga jarak kalau terpaksa harus keluar. Jadi kalau teman-teman sering kasih tahu, mungkin teman-temannya atau suaminya di Korea atau di Jepang sadar akan menjaga atau mengurangi menularnya atau menyebarnya virus corona tadi. Jadi kalau di sana mungkin aturan-aturannya juga sudah sering atau sudah ada, tapi kan beda kalau teman-teman juga kasih semangat, kasih telepon agar menyadari menjaga kebersihan, mungkin semangat dia juga lebih tinggi. Oke, terus selain yang di Jepang, di Malaysia juga ada. Di Malaysia juga banyak, totalnya 5.305. Terus ada penambahan hari ini sejumlah 54 pasien. Terus yang meninggal 88. Jadi mungkin teman-teman suaminya juga banyak yang kerja di Malaysia, atau kakak, adik, atau teman yang lain juga kerja di Malaysia. Jadi sering-seringlah kasih pengertian, juga ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan sering cuci tangan ataupun memakai masker, karena itu penting. Nah, selain di sana juga ada berita atau pemberitahuan atau mungkin peringatan gitu. Nah, itu kan akan lebih seneng temennya yang ada di Malaysia kalau temennya atau suaminya yang di Hong Kong mengingatkan, kasih pengertian. Jadi saling memberi semangat gitu loh. Berarti seumpama dia terlalu menyepelekan, terus temannya atau suaminya atau istrinya ada di Hong Kong kasih semangat ke teman yang ada di Malaysia, kan otomatis dia akan sadar, oh ya, demi keselamatan kita saling mengingatkan, itu kan bagus. Karena belum tahu sampai kapan virus itu hilang atau habis sama sekali. Jadi kalau dari diri kita ada kesadaran penuh untuk menjaga kesehatan, kebersihan, atau mungkin saling mengingatkan ke teman-teman yang lain gitu, semangat mereka untuk benar-benar menjaga kesehatan bisa tinggi gitu. Jadi kesadaran mereka menjadi tinggi. Jadi kan sering kadang teman-teman nggak diingatkan gitu, seenaknya aja lah, biasalah, biarin lah, seadanya lah, kadang kan gitu. Tapi kalau temennya atau istrinya ada di Hong Kong mengingatkan, mereka kan lebih semangat lagi. Karena kan mungkin peraturannya di Hong Kong atau di Malaysia kan cara penyampaian kabar atau cara penyampaian cara menjaga diri mungkin agak beda. Jadi sering-seringlah kita mengingatkan temannya atau suaminya yang ada di Malaysia, dan jangan lupa juga sering-seringlah kasih pengertian di Indonesia, bapak, ibu, adik, atau mungkin anak atau suami. Karena di Indonesia yang meninggal itu tinggi banget, yang terkena virus corona itu banyak, selain menyebarnya juga banyak banget. Coba hari ini aja ada penambahan 325. Berarti kan banyak kalau dibandingkan lain-lainnya. Jadi mungkin kesadaran mereka untuk menjaga kesehatan atau mengurangi menyebarnya virus corona tadi terlalu kecil atau mungkin sedikit. Jadi kalau teman-temannya atau istrinya ada di Hong Kong sering mengingatkan, mungkin kesadaran mereka penuh, terus benar-benar hati-hati. Jadi seringlah untuk telepon, kasih pengertian, harus benar-benar menjaga kesehatan. Kalaupun memang di Indonesia sulit mencari masker ya, jangan sering keluar, sering-sering cuci tangan kalau habis pegang sesuatu,
Cindy paham di Indonesia sulit banget itu cari masker ataupun kalau ada harganya sangat mahal. Jadi kalau nggak ada persiapan banyak masker ya jangan sering-sering keluar lah, atau untuk sementara bisa memakai penutup mulut, sapu tangan atau apa kalau terpaksa harus keluar. Ya sebetulnya itu tidak menjamin 100% pemasukan bakteri atau virus corona tadi nggak bisa masuk, nggak bisa menjamin 100%. Tapi kalau hanya sebatas untuk menghindari debu atau mungkin percikan air atau percikan ludah gitu, paling tidak ada sedikit penolaknya gitu. Jadi ya sulit sekali memang mencari masker di Indonesia. Harganya selain mahal, sekarang tidak semua toko juga menyediakan. Jadi untuk sementara sebelum virus corona benar-benar hilang, jangan sampai mendekati keramaian atau jaga jarak dari keramaian. Ya kalau di Hongkong sih sekarang masker di toko-toko biasa atau di apotek biasa udah banyak. Mungkin teman-teman juga sering atau berusaha kirim masker dari Hongkong ke Indonesia juga ada. Itu kantor pos juga bisa, untuk alat tempat pengiriman juga ada. Harganya juga masih mahal sih sebetulnya, tapi kalau menurut kemampuan kita di Hongkong untuk membelikan 1 kotak 2 kotak untuk keluarga di Indonesia kan masih mampu gitu. Jadi kalau memang teman-teman pengen membelikan masker untuk keluarga di Indonesia juga nggak masalah, karena kantor pos untuk saat ini juga masih bisa untuk mengirim, tapi jangan terlalu banyak-banyak. Mungkin kalau banyak ada biaya lain atau mungkin kena penahanan lain ya kurang jelas lah. Tapi yang Cindy lihat untuk saat ini kalau cuma 1 kotak 2 kotak masih bisa dikirim, karena Cindy dengar dari teman Cindy sendiri juga habis kirim ke Indonesia 1 kotak isi 50 biji juga udah nyampe. Tapi mungkin dibanding hari-hari biasa agak sedikit lama gitu. Tapi lah demi keluarga atau demi orang-orang yang kita cintai nggak masalah. Oke teman-teman, lah itu jumlah yang terupdate hari ini tadi. Virus corona berarti kan semakin hari ada yang kurang, maksudnya ada yang berkurang, ada yang bertambah. Jadi harus diri kita sendiri mempunyai kesadaran penuh untuk menjaga kebersihan, memakai masker kalau keluar, terus sering cuci tangan pakai sabun atau jelly alkohol, terus menjaga jarak dari keramaian, dan jangan sering-sering deket sama tempat-tempat yang rame itu, karena ditakutkan ada di antara tempat keramaian tadi yang ada gejala atau virus corona menyebar ke lingkungan atau tempat sekitar kita, ya kita kan tidak tahu. Jadi untuk saat ini hati-hati, harus sering atau selalu waspada. Nah teman-teman semua pasti tahu kan kalau Lebaran Indonesia saat ini atau tahun ini diundur, ada pergantian ke bulan Desember. Itu tanggal 9 April kemarin sudah diumumkan. Jadi mungkin ada di antara teman-teman yang belum tahu atau mungkin kurang jelas gitu. Nah nanti teman-teman bisa tanya ke keluarganya, atau mungkin bisa lihat di website atau di online itu dicek, itu bisa. Nah untuk saat ini diundur menjadi bulan Desember, antara tanggal 28 Desember sampai 31 Desember, Hari Raya Idul Fitri. Berarti ada pengunduran, nggak jadi bulan Mei, sudah diundur. Bulan Mei masih rawan atau masih itu rame ya, virusnya benar-benar masih belum hilang sama sekali di Indonesia, masih ada. Jadi kayak ada penambahan setiap harinya. Berarti kan di lingkungan itu banyak yang belum ada atau mungkin sedikit kesadarannya untuk berusaha menghindari atau mengurangi penularan. Ya sepertinya semakin hari semakin tambah. Ya kita berharap sih semakin hari semakin menurun. Tapi di Indonesia
beberapa hari yang lalu 5 ribuan, sekarang sudah 6 ribuan. Penambahnya juga cepat pesat banget. Jadi teman-teman juga harus sering-sering mengingatkan keluarganya untuk hati-hati ya. Lah itu sudah dirundingkan oleh menteri sama presiden Indonesia, sama menteri yang bersangkutan kalau Lebaran diundur ke bulan Desember, karena nggak mungkin kalau bulan Mei masih banyaknya virus yang di mana-mana. Kalau Lebaran itu pasti nanti yang kena itu semakin banyak, karena tahu sendiri kalau Lebaran kita sering berkumpul sama keluarga, ke teman-teman, kalau mungkin jalan-jalan ke kota-kota yang belum kita pernah kunjungi, lah di situ rame, di tempat keramaian. Jadi usahakan untuk bulan Mei ini yang belum beli tiket atau belum mengundur tiket bisa diundur ke bulan Desember, karena lebarannya sudah dipastikan di bulan Desember mulai tanggal 28 sampai 31 Desember. Jadi teman-teman punya waktu untuk mengundur tiket yang sudah dibeli. Kalaupun belum membeli, kalau benar-benar ingin pulang di bulan Desember ya bisa direncanakan nanti, masih ada beberapa bulan waktu kan. Lah itu juga demi kebaikan atau demi mengurangi penularan virus corona tadi. Jadi mungkin teman-teman di Hong Kong yang suaminya bekerja di negara-negara lain, nah kasih tahu, kasih pengertian, nggak usah buru-buru pulang karena lebarannya di bulan Desember. Itu sudah diumumkan. Jadi mungkin suaminya di Korea, di Jepang, atau mungkin di Taiwan, di Singapura, ataupun di Malaysia, kan bisa dirundingkan kapan pulang ke Indonesia untuk Lebaran. Karena biasanya teman-teman itu pengen pulang ke kampung halaman, menemui atau ingin berlebaran bersama orang-orang yang tercinta. Jadi saat ini masih ada beberapa bulan waktu, jadi teman-teman bisa mengubah atau mengundur kepulangannya di bulan Desember nanti. Nah teman-teman, semoga teman-teman dan keluarganya semua selalu dalam lindungan Tuhan, nggak dijauhkan atau nggak terkena virus corona, dan selalu lancar rezeki. Walaupun sekarang majikan-majikan atau mungkin teman-temannya itu kerja stay di rumah, terus kayak majikan teman-teman pasti juga kerja di rumah, mungkin teman-teman juga agak stres atau agak capek, karena kan kalau majikannya kerja mungkin teman-teman kerjanya bisa agak santai sedikit lah. Kalau sekarang majikannya di rumah, tidak semua majikan pengertian atau mungkin tidak semua majikan memahami kondisi kita. Jadi teman-teman jangan terlalu dibikin kesal, anggaplah atau anggaplah atau kerjakanlah pekerjaan semampu teman dan seikhlasnya gitu. Jadi kalau pikiran atau kita kerja dalam keadaan ikhlas itu, mungkin hati kita juga nggak terlalu stres. Nah kalau nanti teman sering stres atau kecapean yang terlalu, jadi nggak istirahat, lah nanti penyakit gampang masuk ke kita. Karena kalau tubuh tidak sehat, penyakit gampang masuk. Jadi usahakan teman-teman selalu menjaga kesehatan, walaupun tidak nggak olahraga di luar, bisa olahraga di rumah ya, olahraga semampunya, pokoknya badan biar tetap fit dan sehat. Oke teman-teman, Cindy akhiri di sini aja dulu video ini. Mungkin teman-teman pengen kasih tahu atau pengen menjelaskan video ini ke teman-temannya, teman-teman atau mbak-mbak bisa share video ini ke temennya yang lain. Oke teman-teman, jangan lupa ya tekan subscribe, like, share, dan komentar di bawah. Ketemu lagi sampai besok. Besok Cindy akan ulas masalah lain. Jangan lupa ikuti terus biar tahu info-info terbaru ya. Bye bye.